Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali bersama-sama malam hari ini kita menaikkan pujian dan syukur kita. Mari kita siapkan setiap hati kita datang memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini. Dia sungguh baik, dia sangat-sangat baik. Saya percaya kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Sebab itu mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan hati, kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan beri dalam hidup kami sampai hari ini. Malam hari ini kami datang bawa setiap ucapan syukur kami karena Tuhan Kau sungguh-sungguh baik. Untuk kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah berhenti sampai hari ini. Ini pujian kami, ini doa kami malam hari ini Tuhan. Kami mau angkat, kami mau serukan bahwa Tuhan Kau satu-satunya yang menjadi kekuatan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini hati kami datang menyembah. Ini segenap pujian kami bawa bagimu Tuhan. Sujudku terima kasih Bapa. Oh ini doa kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terlalu baik. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Mari angkat hatimu sama-sama katakan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan. Amin. Di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sujud kami Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi bersama. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
mujizat-Mu, kami mengalami penyertaan-Mu. Terima kasih. Oh, kami bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih. Sungguh kami berseru, sujud kami bagi-Mu. Sungguh terima kasih, terima kasih. Sekali lagi sama-sama. Terpujilah Tuhan Yesus. Naikkan pujian-Mu sama-sama, katakan. Segenap hati kami nyatakan Tuhan. Oh, oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima bersama. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sembah pujian syukur kami bagi-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Malam hari ini kami bawa pujian kami hanya bagi-Mu, Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Sembah Dia, mari bersama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini sembah kami, pujian kami. Terima kasih Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur Tuhan, kasih-Mu, kasih setia. Terima kasih. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi sama-sama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia
dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa buat malam ini. Tuhan izinkan kembali kami berjumpa di Mesbah Doa. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Bapa. Bahkan di penghujung tahun ini Tuhan masih izinkan kami boleh terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah kami semakin dekat dengan Engkau. Biarlah firman Tuhan mengubahkan hidup kami dan membuat kami mengerti akan rencana Tuhan di hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, ya shalom, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam ini semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah hari demi hari iman kita semakin bertambah dan kita semakin dekat dengan Tuhan, terutama di hari-hari terakhir ini. Kita melihat banyak hal terjadi saudara di sekeliling kita, namun kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Baik, kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang sudah masuk. Terlebih dahulu saya akan bacakan. Iya, shalom Ibu Debbie. Puji Tuhan ya, saya mendengarkan channel Ibu sudah 3 tahun ini dan saya baru bersaksi. Ya, saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan di hidup saya. Biarlah kesaksian ini memberi harapan bagi saudara-saudara kita saat ini yang sedang dalam pergumulan. Beberapa tahun yang lalu merupakan tahun yang cukup berat untuk saya. Saat itu umur saya sekitar 25 tahun. Dan saya sudah memiliki seorang pacar dan kami sudah merencanakan untuk melangkah ke pernikahan. Kami sudah berpacaran sekitar 3 tahun, namun hubungan kami tidak berjalan dengan lancar. Dan di saat saya merasa sudah saatnya untuk masuk ke pernikahan, ternyata Tuhan berkata lain. Hingga akhirnya hubungan kami berakhir. Ya, dan itu membuat saya sangat terpukul, saya sedih, saya merasa tidak berharga. Dikala saya masih merasa sedih itu, ya beberapa bulan kemudian tiba-tiba saya jatuh sakit. Dan ternyata dokter berkata saya terkena sakit paru-paru yang mengharuskan saya menjalani pengobatan selama 6 bulan lamanya. Perasaan saya semakin bertambah sedih, bahkan bertambah saya menjadi ketakutan, cemas, sedih, kecewa, semuanya campur aduk. Bahkan saya sempat berpikir, ya saya takut mati. Namun saya tetap berusaha menghadapi semuanya dengan iman bahwa Tuhan akan menolong saya. Sambil mulai menjalani pengobatan, tidak lama kemudian saya mendapat informasi bahwa saya di PHK dari perusahaan tempat saya bekerja. Saat itu memang sedang COVID dan banyak perusahaan yang melakukan ya pengurangan karyawan, dan saat itulah saya mengetahui hal itu. Saya semakin terpuruk ya, dan saya semakin sedih, makin ketakutan, makin khawatir bagaimana nanti saya hidup. Saya sedih sekali, rasanya seperti sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah putus cinta, sakit, kini jadi pengangguran, kehilangan pekerjaan. Bahkan ada momen-momen di hidup saya saat itu saya hanya bisa menangis di kamar ya, dan saya berdoa pada Tuhan. Mungkin saja ada sesekali muncul dalam pikiran saya, kenapa semua ini terjadi. Namun puji Tuhan, saya tidak memilih untuk terus terpuruk. Meskipun saya sedih, saya tetap memilih untuk bangkit. Saya percaya Tuhan pasti akan memelihara hidup saya. Setelah tidak bekerja, saya mulai mengisi hari-hari saya dengan terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya berdoa, saya membaca firman Tuhan siang, pagi, sore, malam. Dan firman-Nya benar-benar bekerja dalam kehidupan saya. Firman-Nya sangat menguatkan saya. 6 bulan kemudian puji Tuhan saya sembuh. Bukan hanya itu, Tuhan juga memberikan pekerjaan yang baru yang jauh lebih baik daripada pekerjaan saya yang sebelumnya. Ya, dan itu yang menjadi doa saya yang Tuhan berikan. Saat itu saya sadar bahwa waktu Tuhan ya adalah waktu yang terbaik. Tuhan mengambil pekerjaan saya yang kemarin ternyata untuk memproses saya untuk bisa menerima pekerjaan yang selama ini saya inginkan. Tuhan juga mau saya lebih dekat kepada Tuhan agar saya bisa fokus dengan pengobatan saya. Saat itu saya sadar Tuhan benar-benar ada dan mendengarkan doa-doa saya. Tuhan sangat baik Bu, Dia tahu yang terbaik. Bahkan setelah itu ya Tuhan mulai mewujudkan semua cita-cita, harapan dan doa saya yang lainnya.
Saya berdoa biarlah kesaksian saya ini bisa menguatkan semua saudara-saudara kita dalam pergumulan, bahkan memberikan pengharapan dan terus percaya pada Tuhan, baik ya, Tuhan baik ya, dan Tuhan yang tahu yang terbaik asalkan kita mau taat dan terus berserah kepadanya. Terima kasih Ibu Debbie untuk kesempatannya saya boleh bersaksi ya, dan biarlah kebaikan Tuhan dalam hidup saya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin, amin, amin ya. Wow, Tuhan itu dahsyat saudara. Ya, dalam keadaan terpuruk memang selalu kuncinya cuma satu. Makanya saya selalu berkata itu apa? Cari Tuhan. Cari Tuhan, cari Tuhan. Tidak ada yang lain yang bisa kita lakukan di hidup ini selain mencari Tuhan. Sebab orang yang mencari Tuhan akan menemukan Tuhan. Dan Tuhan itu adalah apa? Sumber berkat, sumber penghiburan, sumber pemulihan, sumber pengharapan, sumber segala-galanya. Kalau kita hanya minta didoakan, maaf Bapak Ibu yang sudah masuk SMS ke saya untuk minta didoakan. Saya bukannya ya tidak mau, tapi mari kita belajar ya. Kesaksian malam ini kita dengar, terpuruk ya, putus cinta, sudah mau menikah gagal, akhirnya sakit kena paru-paru, harus berobat 6 bulan, lagi berobat dapat kabar di PHK dari tempat pekerjaan, sudah jatuh tertimpa tangga, tetapi itulah dia memutuskan untuk mencari Tuhan. Lalu Tuhan pulihkan, akhirnya sembuh total, diberi pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan yang kemarin. Saya selalu berkata saudara, waktu kita mau bertobat, mau merendahkan diri kaki Tuhan, Tuhan tuh sanggup memulihkan. Tapi waktu kita cuma cari-cari pendeta, cuma minta-minta didoakan sama pendeta, ya kita tidak beriman, ya kita menggantungkan iman kita pada pendeta, apalagi berharap supaya pendeta bisa tolong, supaya pendeta bisa kasih uang. Ya, ini banyak sekali WA yang masuk ke nomor saya ini saudara, bahkan memaki-maki saya. Oh, pendeta enggak mau tolong saya ya, cuma pinjam uang 6 juta tidak dikasih. Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh, saya tuh sekarang sedih melihat orang-orang Kristen ya yang imannya itu ya aduh, saya selalu berkata ayo cari Tuhan, ayo berlutut di kaki Tuhan. Ya, kesaksian malam ini sangat meneguhkan kita sehingga apa? Kehilangan pekerjaan, sakit ya, ditinggal. Sekarang Tuhan pulihkan semua, sembuh, pekerjaannya lebih baik, bahkan semua harapan-harapannya Tuhan beri, ya juga jodoh yang terbaik. Kita percaya saudara, waktu kita menaruh harapan kita pada Tuhan, maka Tuhan yang sanggup turut bekerja. Itu namanya apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Selalu saya mau ingetin buat kita semua, ayo andalkan Tuhan, andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Iya, terima kasih buat kesaksiannya ya yang sudah masuk. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Dan baik Bapak Ibu, sekarang kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sudah masuk di Amsal pasal yang ke-17 ya. Amsal pasal 17 sekarang ayat yang pertama dikatakan di sana, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makan daging serumah disertai dengan perbantahan. Ya, bayangkan ini ayat ini berkata lebih baik makan roti yang sudah kering, ya roti sisa kemarin sudah kering, nggak enak, tetapi hidup dalam ketentraman serumah daripada makan daging kelihatannya enak tetapi tidak ada ketentraman, justru yang ada itu perbantahan. Kita berdoa saudara, ya firman Tuhan itu selalu benar. Kalau rumah tangga kita penuh perbantahan, penuh percekcokan, ya pasti berkat Tuhan tuh jauh. Mari kita taklukkan diri kita, bisa yuk kita sama-sama yuk untuk bertumbuh lebih baik, untuk ya lebih lagi ya masuk dalam perkenanan Tuhan, apalagi kita di tahun yang terakhir. Mari kita memasuki tahun yang baru dengan hidup yang baru, ya dengan ketentraman. Suami istri jangan banyak ribut, ya anak-anak. Kita berdoa rumah tangga kita semuanya dipulihkan, karena ayat ini berkata lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makan daging serumah disertai dengan perbantahan. Jauhi perbantahan, biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas hidup kita. Ayat 2 dikatakan, budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Dikatakan walaupun budak, walaupun dia pembantu, walaupun dia hamba, kalau dia punya akal budi, maka dia bisa lebih berharga daripada, bisa lebih berkuasa daripada anak yang membuat malu. Ya,
Kalau kita punya karyawan, dia baik, kelakuannya baik ya, bahkan kita bisa memberikan dia kepercayaan lebih dari anak kita, saudara. Anak yang membuat malu itu malah ya tidak dapat kepercayaan, tetapi pembantu, budak, karyawan yang hidup bijaksana, dia bisa dapat kepercayaan lebih ya, bahkan dapat mendapat warisan ya bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Dari sini kita belajar sebagai seorang karyawan dimanapun kita bekerja saat ini, ya jadilah karyawan memiliki hati yang bijaksana, penuh firman Tuhan. Karena dengan begitu engkau mendapatkan kekuasaan, engkau mendapatkan kepercayaan, bahkan dapat warisan. Ya, nasibmu lebih berharga daripada anak yang membuat malu. Ya. Ayat 3, kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ya, apa maksudnya ini, saudara? Memang dibutuhkan api yang sangat panas untuk memurnikan emas dan perak. Ya, begitu juga ya kita membutuhkan api pencobaan untuk bisa ya memurnikan iman percaya kita kepada Tuhan. Kui itu adalah alat ya atau tempat untuk melebur perak ya dan perapian untuk melebur emas. Dua-dua panas, saudara. Ya, tetapi Tuhanlah yang menguji hati dikatakan. Ya, seperti juga perak dan emas ya diuji dengan api yang sangat panas, ya kita pun juga seringkali diuji Tuhan. Tuhan yang menguji hati manusia melewati proses tantangan. Makanya pastikan kita punya hati yang benar di hadapan Tuhan, supaya hati kita itu berkenan, hidup kita berkenan, karena Tuhan itu berkenan pada kebenaran di dalam hati. Ya, mari kita mengejar hati yang benar di hadapan Tuhan, bukan cuma mulut tetapi hati kita benar di hadapan Tuhan. Ayat 4, orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Orang yang berbuat jahat itu dia suka memperhatikan bibir jahat. Ya, makanya orang jatuh kumpulnya sama orang jahat, saudara. Suka mendengarkan fitnahan yang tidak benar. Ya, dia suka melakukan apa yang tidak berkenan pada Tuhan. Ya, tetapi dikatakan di sana, dan seorang pendusta itu memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Jangan memberi telinga kepada orang yang suka ya cerita dusta, cerita bohong, saudara ya. Ayat 8, siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Siapa gembira karena sesuatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Ya, orang yang mengolok-olok orang miskin dia menghina penciptanya. Karena itu jangan kita mengolok orang miskin, tapi mari kita menolong orang miskin ya. Karena siapa yang mengolok orang miskin dia menghina pencipta. Ya, siapa yang gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Jangan bergembira ketika engkau lihat musuhmu celaka, orang lain celaka. Jangan bergembira, saudara. Karena dikatakan orang yang bergembira karena kecelakaan orang lain, dia tidak akan luput dari hukuman. Mari kita menjaga hati kita agar tetap tulus di hadapan Tuhan. Ayat 6, mahkota orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Mahkota dari orang tua itu anak cucunya, sebaliknya kehormatan bagi anak-anak ialah nenek moyang dan orang tua mereka. Ya, karena itu sebagai anak-anak mari kita menjadi mahkota bagi orang tua kita, hidup dalam kehormatan. Sebagai orang tua mari juga kita hidup dalam kehormatan supaya kita menjadi kehormatan bagi anak cucu kita. Jangan sampai justru orang tua mempermalukan anak, anak mempermalukan orang tua. Ayat 7, orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Orang yang bebal, yang berdosa, yang gak mau bertobat, dia tidak layak mengucapkan kata-kata yang baik. Ya bayangkan loh, memang ya orang bebal tuh susah mau tunggu kata-kata baik dari mulutnya. Apalagi orang yang mulia mengucapkan kata-kata dusta, gak pantas, gak layak ya. Hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Hadiah suapan itu adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Ya, kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Ya, jadi pemberian ya itu dikatakan seperti mustika. Mustika itu ya satu barang yang berharga yang ditemukan. Ya, dan dikatakan seperti ya yang memberikannya. Dan ia kemana saja ia memalingkan muka, ia akan beruntung. Ayat 9, siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Orang yang menutupi pelanggaran itu mengejar kasih.
Tetapi orang yang suka mengungkit-ngungkit ya satu perkara, itu dia menceraikan sahabat yang karib. Ya, mari kita ini jangan menjadi orang-orang yang suka bermusuhan. Sehingga kita ini suka menceraikan sahabat yang karib, bermusuhan. Karena apa? Ya, mulut kita dan kita ini suka membangkitkan perkara yang gak penting. Mari kita menjaga hati dan hidup kita, saudara. Ayat 10, suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang bijaksana itu dihardik aja, sekali ditegur, ya itu dia sangat berterima kasih dan itu menjadi manfaat. Tetapi orang yang bebal itu, saudara, dikatakan biar 100 kali dia dipukul, ya tidak ada gunanya. Nggak mau belajar, nggak mau berubah, nggak mau memperbaiki diri. Hari ini biar kita terus berdoa agar firman Tuhan sungguh-sungguh menuntun hidup kita, mengubahkan kita, bahkan hidup kita ini boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Saya berdoa, saudara, di penghujung tahun 2025 ini kita mau semakin hari semakin mengejar perkenanan Tuhan agar hidup kita juga berkenan di mata Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini anugerah Tuhan turun melimpah atas hidup kami. Apapun Tuhan yang kami kerjakan, bawa kami dalam perkenanan Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami. Dan biarlah hidup kami boleh senantiasa berkenan di mata Tuhan. Terima kasih buat setiap teguran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami. Untuk kami terus memiliki hikmat, hati yang bijaksana supaya hidup kami diangkat tinggi oleh Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, umat-Mu yang malam ini mendengarkan misbah doa. Ubahkan hidup kami Bapa, dan biarlah apa yang kami kerjakan semuanya mendatangkan berkat dan perkenanan Tuhan. Yang punya masalah malam hari ini Tuhan, yang merindukan pemulihan terjadi dalam keluarga, rumah tangga, biarlah pemulihan demi pemulihan terjadi karena Kristus yang melakukannya. Engkau sanggup melakukan yang tidak bisa kami lakukan. Engkau yang sanggup mengubahkan suami, istri, anak-anak kami menjadi seturut dengan firman-Mu. Berkati setiap mereka juga yang hari ini terlilit masalah keuangan, hutang piutang. Tuhan tolong agar setiap masalahnya boleh selesai dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Yang mencari pekerjaan, Tuhan tolong beri yang terbaik. Yang ingin menjual aset, Tuhan juga pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang hari ini terbaring sakit, jamah dan beri kesembuhan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga memberikan kekuatan bagi setiap mereka hari-hari ini yang sungguh-sungguh Bapa mengalami jalan buntu dalam persoalan Tuhan, dalam masalah. Tuhan tolong angkat tangan kami Bapa dan bawa kami dalam pengharapan akan Engkau. Ajar kami mengandalkan Tuhan dalam setiap masalah kami dan tidak mengandalkan manusia. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap mereka yang hari-hari ini Tuhan membutuhkan dan merindukan memiliki keturunan anak. Tuhan bukakan kandungan yang tertutup di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah dari Sabang sampai Merauke, terutama daerah-daerah yang terdampak gempa. Kami berdoa biar tangan Tuhan sendiri yang terulur. Bahkan juga kami berdoa Tuhan biarlah di tengah-tengah keadaan seperti ini setiap mereka para korban boleh mencari Tuhan. Ini waktunya untuk mereka berseru kepada Tuhan, sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan dan berbalik kepada Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan, luputkan bangsa ini dan beri pertobatan demi pertobatan terjadi. Juga mulai dari pemerintah, para pejabat, dari presiden, wakil, seluruh jajaran kabinet yang ada, para pejabat yang duduk Tuhan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Roh takut akan Tuhan turun atas hidup mereka agar mereka tidak sembarangan Tuhan untuk melakukan dan mengambil keputusan di atas bangsa ini. Kami berdoa biar hanya keputusan Tuhan saja yang terjadi di atas bangsa kami. Berdoa bagi semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah, anugerah-Mu melimpah dan bangsa kami sungguh-sungguh mengalami pemulihan demi pemulihan. Terima kasih Bapa. Biarlah mari saudara kita membuka hati dan tangan kita hari ini untuk menerima berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.